Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musafaat dengan NIM akhir 052 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau prosedur penanaman kangkung. Kangkung merupakan salah satu sayuran daun yang paling populer di Asia Tenggara. Kangkung dikenal juga dengan swem cabage, water convolvulus, dan water spinach. Daunnya merupakan sumber protein, vitamin A, besi, dan kalsium. Beberapa penyesuaian diperlukan sesuai dengan kondisi iklim, tanah, musim hama, dan penyakit. Kangkung beradaptasi terhadap kondisi iklim dan tanah yang cukup beragam, akan tetapi memerlukan kelembapan tanah yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimum. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi lebih disukai. Kangkung dapat memberikan hasil yang optimum pada kondisi dataran rendah tropika dengan temperatur tinggi dan penyinaran yang pendek. Temperatur yang ideal berkisar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan di bawah 10 derajat Celcius tanaman kangkung akan rusak. Kangkung ada dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung darat berciri-ciri berdaun sempit dan beradaptasi pada tanah yang lembab, serta dipanen hanya satu kali. Sedangkan kangkung air yang berdaun lebih lebar dan berbentuk panah. Jenis kangkung air ini beradaptasi pada kondisi yang tergenang. Cara menanam kangkung, yang pertama adalah menyiapkan media tanam. Yang pertama dilakukan adalah menentukan tempat untuk menanam kangkung. Ada dua cara menanam yang bisa dilakukan, yaitu langsung di tanah dan menggunakan polybag atau pot. Sebelum menanam kangkung, pastikan tanah tersebut bebas dari lumpur liar atau gulma dan sampah-sampah plastik. Lalu gemburkan tanah dengan menggunakan cangkul atau bisa dengan yang lainnya. Lalu berikan jarak antar setiap bedengan kurang lebih 50 cm agar sistem pengairannya lebih baik. Kemudian buat lubang-lubang untuk menanam. Setelah tanah digarap, kemudian dibuat lubang-lubang dengan kedalaman 5 cm. Kemudian mengatur jarak antar lubang sekitar 15 cm agar tanaman kangkung bisa terbagi unsur hara yang ada di dalam tanah secara merata. Setelah penggarapan tanah, langkah selanjutnya adalah menanam benih. Setelah membuat lubang, masukkan 3-5 benih kangkung ke dalam lubang yang telah dibuat. Setelah itu, tutup lubang-lubang dengan tanah. Selanjutnya adalah pengairan. Kangkung membutuhkan banyak air karena berbatang basah. Pengairan sangat diperlukan setelah tanam, terutama bila tanaman layu pada siang hari. Pengairan dapat dilakukan dengan di antara bedengan. Selanjutnya adalah penyiangan gulma. Gulma menyaingi cahaya air yang dapat mengurangi hasil. Tanah harus diolah dengan baik karena benih kangkung lambat untuk tumbuh, maka pengendalian gulma perlu dilakukan dini pada penanaman benih secara langsung. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Penyakit yang biasa menyerang kangkung adalah karat putih, apidis, dan trips. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara bercocok tanam yang baik seperti rotasi tanam, santilasi, jarak tanam yang cukup, penyiraman di antara bedengan, penggunaan pestisida sebaiknya dihindarkan kecuali bila serangan begitu tinggi, sehingga penyemprotan pestisida perlu dilakukan mengikuti kaidah yang berlaku untuk keselamatan dari tanaman kangkung itu sendiri. Selanjutnya, penyiraman rutin. Lakukan penyiraman rutin dari pagi dan sore hari agar tanah tetap lembab dan tanaman akan subur. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan dilakukan pada umur kangkung sekitar 10-15 hari. Kangkung dapat hidup pada kesuburan tanah sedang. Kangkung sangat tanggap terhadap pemupukan nitrogen dan juga pemupukan organik. Kombinasi penggunaan pupuk organik dan anorganik dapat meningkatkan hasil dan memelihara kesuburan tanah. Dosis pupuk yang digunakan tergantung pada kesuburan tanah, jenis tanah, kecepatan ketersediaan pupuk, dan kandungan bahan organik. Selanjutnya, perawatan dengan rutin. Bukan hanya memperhatikan bagian inti kangkung, akan tetapi membersihkan area sekitar tempat menanam kangkung ini juga penting. Pastikan area bersih dan terhindar dari lumpur liar atau gulma. Yang terakhir adalah pemanenan. Kangkung siap dipanen antara 30 sampai 45 hari setelah tanam.
tergantung dari varietas dan tipe tanaman kangkung. Panen dapat dilakukan sekali sampai beberapa kali. Untuk panen yang berulang, tunas dipotong 15-20 cm dari permukaan tanah. Biasanya seminggu sekali. Panen yang berulang menghambat perkembungan dan merangsang tumbuhnya tunas lateral yang berkembang menjadi tunas batang baru. Panen sebaiknya dilakukan pada waktu hari tidak terlalu panas untuk menghindari layu. Untuk pemanenan ini sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Hasil panen sebaiknya disimpan di tempat yang teduh dan sejuk agar hasil panen tidak cepat layu. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.